Ya, selamat pagi teman-temanku yang baik dimanapun Anda berada pada pagi yang indah ini. Pada kesempatan ini saya akan berbagi kepada Anda mengenai seorang kudus yaitu Santo Nikolaus dari Tolentino. Nikolaus lahir di Ancona, Italia pada tahun 1245. Kelahiran Nikolaus amatlah lama dinanti-nantikan kedua orang tuanya, ya kan? Namanya pasutri, ya kan? Pasangan suami istri, ya kan? Setelah mereka jatuh cinta, sepakat bersama, kemudian menikah. Dan menikah itu pastilah ada atau membangun kehidupan rumah tangga, kemudian memiliki impian untuk memiliki seorang anak. Tapi keluarga orang tua Nikolaus ini lama menanti-nantikan Nikolaus tersebut, lama kelahirannya, kan? Bisa ibaratnya kita interpretasikan mungkin mandul atau bagaimana, tapi tidak ke situlah kita bahas secara radikal, ya kan? Tetapi esensialnya Nikolaus ini sangat lama dinanti-nantikan oleh kedua orang tuanya tersebut. Maka pada suatu hari orang tuanya berziarah ke Kapel Santo Nikolaus Bari. Kemudian mereka berdoa dan ada satu data mengatakan bahwa Nikolaus ini adalah wujud-wujud dari doa kedua orang tuanya. Dan dari situ kedua orang tuanya tersebut mengatakan demikian, bahwa Nikolaus ini tidak diharapkan untuk membangun kehidupan berkeluarga, kan, atau menikah. Tetapi kedua orang tuanya tersebut mengharapkan Nikolaus menjadi seorang biarawan. Jadi ingat orang tuanya juga tuh, bro, biarawan, kan, hidup selibat. Selibat itu untuk laki-laki. Itu selibat itu tidak hidup murni gitu ya, tidak menikah, bisa diartikan demikian, tetapi secara luasnya lah. Kemudian Nikolaus ini pada suatu hari ketika dia telah dewasa, ia pergi ke sebuah gereja. Di sana dia mendengarkan khotbah seorang seorang pastor dari Ordo Santo Agustinus. Jadi nama pastor itu Reginald, jadi kalau nggak salah saya. Dia mendengarkan khotbah pastor Reginald tersebut yang berbunyi demikian: janganlah mencintai dunia dan barang-barang duniawi, sebab hal itu akan berlalu segera. Itu. Jadi khotbah atau kalimat pastor yang yang didengar oleh Nikolaus itu membuat batinnya, membuat pikirannya, saya pikir, menjadi galau. Waduh, pastor itu merupakan perpanjangan tangan Allah untuk atau sarana memanggil Nikolaus dengan kalimat tersebut, jangan mencintai dunia ataupun barang-barang duniawi, sebab hal itu akan berlalu segera mungkin, dikatakan demikian khotbah pastor tersebut. Dan itulah membuat Nikolaus merenungkan, mungkin imam tersebut dipakai Tuhan untuk agar Nikolaus mengikuti panggilan Tuhan, yaitu untuk mewartakan Injil. Gitu, saudara, teman-temanku. Jadi Nikolaus juga semakin dewasa ingin menjadi seorang imam. Kemudian dia melampirkan lamarannya pada ordo yang sama, ordo pastor tersebut yang berkhotbah itu, Reginald itu, yaitu Ordo Santo Agustinus. Dia lampirkan lamarannya, kemudian dia diterima secara baik. Setelah itu, pada usia 18 tahun, dia mengucapkan
kaul perdananya. Bagaimana ya? Pastilah kaul perdana itu pastilah hatinya ya berbahagia gitu loh, berbunga-bunga kalau gitu kan, karena kaul perdana bro. Kemudian pada usia 25 tahun dia ditakbiskan menjadi seorang imam. Imam itu menguduskan sebagai raja dan sebagai nabi. Dia ditakbiskan itu pada tahun 1270. Cukup mudah Nikolaus ini menjadi seorang imam ya, yaitu umur 25 tahun. Saya udah umur 24 tahun, belum juga, ya masih pendidikan, itu pun masih panjang. Masih panjang ya saudara-saudara. Tapi Nikolaus umur 25 tahun sudah menjadi imam, ya imam muda lah ya kan, pastilah dia semangat dalam melayani ya kan, masih segar-segarnya tuh, masih kalau apanya masih panas-panasnya tuh, kalau dalam bahasanya kalau pengantin baru masih panas-panasnya itu, masih betah-betahnya gitu kan. Tetapi Nikolaus ini ketika dia ditakbiskan menjadi seorang imam muda usia 25 tahun tersebut, dia pun melayani di beberapa paroki. Baiklah melayani sakramen, ekaristi dan lain sebagainya, sebagaimana fungsi atau tugas seorang imam. Kemudian dia berpindah tugas di Tolentino, Italia. Kemudian dia di Tolentino ini berkarya selama 30 tahun. 30 tahun. Ya, cukup lama ya. Di Tolentino 30 tahun. Saya pikir dia tidak bosan. Tidak bosan. Saya pikir juga seorang pastor itu kalau dia berkarya di paroki atau di tempat lain yang tempat perutusannya, saya pikir 3 tahun kalau nggak salah ya. Tapi kalau salah bisa dikomentari teman-teman. 30 tahun teman-teman. Tapi dia tetap menerima dan juga sabar. Dan juga melayani secara baik dan radikal umat Allah tersebut. Kemudian Nikolaus ini dikatakan tekun berdoa kepada jiwa-jiwa yang ada di api penyucian. Dia tekun memberi perhatian kepada jiwa-jiwa yang ada di api penyucian, yang meminta doa bagi kita yang masih hidup di dunia ini, yang masih berziarah di dunia ini. Sebab melalui doa-doa kita, doa-doa gereja lah yang dapat menghantar mereka untuk sampai kepada Firdaus. Itulah sebenarnya Nikolaus ini tekun, dia sangat tekun dan rajin berdoa bagi jiwa-jiwa yang ada di api penyucian. Dan dia tidak hanya berdoa bagi orang yang masih hidup, tapi dia memberi perhatiannya kepada yang di seberang, yang metafisik gitu kan. Cukup luar biasa ini. Cukup sebagai seorang, saya pikir, religius yang cukup tinggi ya, karena doanya kepada ini di pengujian luar biasa. Setelah itu dia bertekun mendoakan orang-orang yang ada di api penyucian, jiwa-jiwa yang ada di api penyucian ya. Kita juga sebagai umat Allah haruslah memberi perhatian pada jiwa-jiwa yang ada di api penyucian tersebut. Itu saudara, teman-teman. Setelah itu ketika dia masih hidup, katanya demikian, dia banyak melakukan mukjizat, melakukan mukjizat. Itu ketika dia menjamah seorang anak tersebut seketika itu langsung sembuh. Berarti aura imamatnya itu sangat berkarisma gitu kan. Kemudian ada katanya seorang ibu yang buta, yang dapat disembuhkan dia. Makanya orang-orang banyak mengikuti dia.
mencintai dia karena dia juga seorang imam, baik perkataannya cukup baik dan tindakannya juga sebagai pengikut Kristus ya. Seperti Petrus kan dapat berkata-kata, dapat mengatakan Tuhan, dan juga dia juga dapat menyembuhkan orang. Gitu bro. Itulah orang yang patut dikagumi karena hubungannya dengan yang transenden itu begitu terjalin dengan baik. Dia tidak hanya berpikir secara rasional, tapi juga dia memiliki hati untuk berbelas kasih. Gitu. Aha. Apalagi ya? Nikolaus ini menghembuskan napas terakhirnya atau menyelesaikan penjarahannya di dunia, yaitu pada tanggal 10 September 1305. Tapi sebelum dia meninggal, dia telah sakit selama 1 tahun katanya. Gitu, menurut data. Setelah itu, dia pun meninggal dunia. Kemudian 40 tahun jenazahnya atau kuburannya digali, mayatnya masih utuh. Nah, mayatnya masih utuh, dan itulah yang membuat orang kagum kepadanya, ya kan? Relikwi lah itu ya, mayatnya masih utuh. Oke lah teman-teman yang baik, sekian dah mengenai kisah hidup Santo Nikolaus ini. Semoga bermanfaat bagi kita yang masih hidup pada zaman sekarang ini, di era modern ini ya, kita dapat memaknai hidup kita secara baik. Oke, terima kasih.